Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mewakili Majelis Gereja Kristen Jawa Trucuk mengucapkan selamat pagi, Shalom Bapak Ibu. Sebelum kita mulai ibadah ini, saya akan membacakan Warta Gereja GKJ Trucuk, Minggu 27 September 2020. Yang pertama, Bulan Keluarga. Majelis GKJ Trucuk akan menyelenggarakan Bulan Keluarga yang akan dilaksanakan mulai bulan Oktober menggunakan liturgi khusus dari LPP Sinode. Mohon perhatiannya. Yang kedua, Perjamuan Kudus Sedunia. Majelis GKJ Trucuk akan menyelenggarakan Perjamuan Kudus Sedunia secara online yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 4 Oktober 2020. Pengujian diri dilaksanakan pada hari Kamis 1 Oktober 2020. Mohon perhatiannya. Yang ketiga, Rapat Pleno Majelis. Rapat Pleno Majelis akan dilaksanakan besok hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020, waktu pukul 16, tempat GKJ Trucuk kelompok 2 di Ngaden. Mohon perhatiannya. Yang keempat, kewargaan. Mohon doanya bagi warga jemaat yang sedang sakit dan yang masih dalam masa pemulihan. Kelompok 1, Ibu Mariati. Kelompok 2, 1, Bapak Seha Surono, 2, Ibu Agustina, 3, Bapak Marsudi, 4, Ibu Giem, 5, Ibu Purwantini. Selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Untuk kelompok 1, Saudara Yosua Dani A 27 September. 2, Bapak Heru Joko Pramono 28 September. 3, Bapak Setyo Wibowo 1 Oktober. 4, Ibu Opsi Riyajati 3 Oktober. Untuk kelompok 2, 1, Saudara Andreas Widi SP 27 September. 2, Bapak Rizky Sakti Setiawan 1 Oktober. 3, Sevanya Sartika PW 1 Oktober. 4, Bapak Welas 2 Oktober. 5, Pragia Argani Anka 3 Oktober. Bagi warga jemaat yang datanya belum masuk atau belum ditulis atau ada kekeliruan dalam penulisan, dimohon untuk menghubungi majelis. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kebaktian pada pagi hari ini kita mulai dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 14. Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya
hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, marilah ibadah Minggu pagi hari ini kita awali dan kita khususkan dengan pengakuan yang demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Bersama-sama kita akan memuji nama Tuhan, mengawali ibadah kita dari Kidung Jemaat nomor 15. Berhimpun semua, kita pujikan bait 1 dan 2. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan hukum kasih. Hukum kasih pada pagi hari ini akan saya bacakan dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hukum kasih ini hanya 2 perkara, mudah kita hafalkan. Namun di dalam kenyataan hidup kita tidak bisa melaksanakan hukum kasih ini dengan sepenuhnya. Bahkan
banyak dosa dan pelanggaran yang kita lakukan. Marilah kita menyesali akan dosa-dosa kita, seraya memuji nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat nomor 27, kita pujikan bait 1 dan 2, meski tak layak diriku. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, setelah kita mengakui akan dosa-dosa kita, Tuhan juga memberi anugerah kepada kita. Berita anugerah pada pagi hari ini akan saya bacakan dari Yesaya 1 ayat yang ke-18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah kita menerima berita anugerah dari Tuhan, kita juga menerima petunjuk hidup baru, hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Petunjuk hidup baru akan saya bacakan dari 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 dan ke-8. Tetapi jauhilah takayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sanggupi dengan kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 450. Kita nyanyikan bait 1 dan 2, hidup kita yang benar. Dalam Kristus bergerak.
Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal, aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari bersama-sama kita tunduk di dalam doa. Tuhan Yesus yang maha baik, kami menaikkan pujian syukur kami atas hari-hari yang senantiasa Tuhan berikan dengan penuh rahmat di dalam hidup kami. Terkhusus pagi hari ini, kami boleh menikmati hadirat-Mu bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing. Di tengah situasi kondisi yang sedang kami hadapi bersama-sama, Tuhan tetap izinkan kami bersama-sama untuk beribadah, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami meyakini Tuhan bahwa Tuhan sendiri yang hadir bersama-sama dengan kami, sehingga kami boleh menikmati hadirat-Mu ini dengan penuh syukur dan berkat. Dan kami boleh mempersembahkan ibadah kami sebagai persembahan yang hidup untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus yang maha baik, pada saat ini perkenankan kami untuk menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami membawa jemaat-Mu GKJ Trucuk ini ke dalam doa kami. Di tengah situasi kondisi yang sedang bersama-sama kami alami, kami belum bisa berkumpul beribadah di gereja. Tetapi kami bersyukur bahwa di dalam keluarga kami pun kami boleh merasakan hadirat-Mu di dalam ibadah kami. Ajari kami Tuhan untuk senantiasa melayani-Mu dengan kesungguhan hati di tengah situasi kondisi yang sedang bersama-sama kami alami ini. Sehingga jemaat-Mu tetap menjadi jemaat yang senantiasa bersekutu, senantiasa melayani dengan sepenuh hati. Dan jemaat-Mu boleh senantiasa merasakan berkat penyertaan. Bapa di surga, kami membawa keluarga kami masing-masing ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan yang menyertai kami. Tuhan jauhkan keluarga kami dari sakit penyakit, terutama di tengah pandemi COVID-19 ini. Biarlah kami senantiasa boleh merasakan sukacita karena kami dikaruniai kesehatan. Ajari kami untuk menjaga tubuh dan kesehatan kami. Ajari kami juga untuk melindungi saudara-saudara kami dengan senantiasa menjaga kehidupan kami sesuai dengan peraturan yang sudah dinyatakan oleh pemerintah di dalam situasi kondisi pandemi COVID sekarang ini. Kami berdoa terkhusus bagi jemaat-Mu yang bekerja di bidang kesehatan, yang mungkin berhadapan langsung dengan situasi kondisi ini. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan keselamatan, supaya anak-anak kami boleh tetap menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati dan dijauhkan dari sakit penyakit ini. Kami berdoa untuk semua tenaga medis dimanapun mereka berada. Dalam situasi seperti ini, biarlah Engkau sendiri yang menuntun, memberikan hikmat kebijaksanaan dan keselamatan. Kami berdoa untuk segenap umat-Mu di seluruh dunia ini. Di tengah situasi kondisi ini, ajari kami untuk saling menjaga satu dengan yang lain. Dan terlebih doa kami, izinkan kami boleh menikmati kehidupan kami jauh dari sakit penyakit ini. Sehingga sakit penyakit ini bolehlah berlalu dari kehidupan kami. Kami sepenuhnya berserah ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita diberi kesempatan untuk menghaturkan persembahan kepada Tuhan. Adapun dasar di dalam kita menghaturkan persembahan kepada Tuhan diambil dari Roma 12 ayat 1 yang demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari di dalam kita mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, kita iringi dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 439 bait pertama sampai kedua. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau benar? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya, pasti kau lega dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Marilah persembahan ini kita haturkan kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersama-sama menghadap kehadirat-Mu lagi Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau telah memberkati hidup kami dari hari lepas hari sampai saat ini dengan selamat. Ya Tuhan, pada saat ini kami menghaturkan persembahan sedikit dari pemberian-Mu Tuhan. Berkatilah persembahan ini, sucikanlah ya Tuhan, sehingga persembahan ini bisa kami pakai untuk keluhuran nama-Mu di dunia ini. Ya Tuhan, persembahan ini juga bisa kami pakai untuk mencukupi kebutuhan jemaat-Mu di sini. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini. Berkatilah ya Tuhan mereka satu persatu. Berilah kejujuran, berilah kebijaksanaan, sehingga bisa mengelola persembahan ini dengan baik. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan, bukalah hati kami masing-masing, sehingga kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi Bapak Pendeta yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkatilah Tuhan, berilah kebijaksanaan dan kepandaian sehingga bisa menyampaikan firman-Mu dengan baik. Ya Tuhan, ampuni akan dosa dan kesalahan kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dimohon untuk duduk kembali. Bacaan yang pertama, Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Di Masa dan di Meribah,
Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, "Berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapa kamu bertengkar dengan aku? Mengapa kamu mencobai dengan aku? Mengapa kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana." Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berserulah Musa kepada Tuhan. Katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalam akan keluar air, hingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Massa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pasanglah telingamu untuk pengajaranku, hai bangsaku.
Bacaan kedua, Filipi 2 ayat 1-13. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Tetaplah kerjakanlah keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil akan kita baca dari Injil Matius 21, ayatnya yang ke-23 sampai dengan 32. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul pertanyaan mengenai kuasa Yesus dan perumpamaan tentang dua orang anak. Lalu Yesus masuk ke bait Allah. Dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Dan jikalau kamu memberi jawabannya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkan di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka,
Jika demikian, aku juga tidak akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal ini. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anaknya yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini di dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anaknya yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anaknya itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran padamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu juga tidak percaya kepadanya." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu ada sebuah lomba stand up comedy. Stand up comedy itu acara bisa dikatakan sebenarnya lawak atau bukan ya, yang dilakukan oleh satu orang di atas panggung yang membicarakan jok-jok tertentu. Nah, lomba ini yang akan saya ceritakan mengambil tema karena diselenggarakan di gedung DPR, mengkritisi DPR. Nah, lomba ini dimenangkan oleh seorang anak yang baru saja lulus dari STM. Bapak Ibu nanti bisa lihat di YouTube videonya, banyak sekali. Salah satu jok yang disampaikan oleh anak ini adalah demikian. Dia membandingkan antara situasi kondisi di gedung DPR yang menurut dia itu tidak jauh berbeda dengan kondisi sekolahnya di STM. Dia mengatakan begini, anggota DPR tuh nggak jauh beda sama STM aku. Satu kali aku pernah melihat sidang DPR ternyata banyak yang tidur. Jadi kayak sekolahku di STM juga banyak yang tidur. Saya cuman penasaran, para anggota DPR itu kalau tidur di ruang sidang ngiler apa tidak ya? Soalnya saya penasaran, rasa ilernya DPR itu semanis janji-janjinya apa tidak? Semua orang tertawa mendengar joke itu. Dia ingin mengkritisi bahwa ternyata banyak anggota dewan itu yang bagi dia tidak ada kesehatian, tidak ada kesamaan gerak antara perkataan janji-janji manis di kampanye mereka dan setelah mereka menjadi anggota dewan biasanya mereka melupakan. Yang namanya janji-janji manis ya akhirnya tinggal janji yang tidak manis lagi karena tidak dilakukan dalam situasi kondisi kenyataan yang sudah terjadi. Tidak ada kesehatian antara janji dan kenyataan ditindak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Menyatukan kata dan perbuatan memang tidak mudah. Kenapa? Karena kadang-kadang memang ada konsekuensi yang harus ditanggungnya. Apalagi dalam situasi kondisi sekarang ini. Dalam cerita Tuhan Yesus yang kita baca dari kitab Matius tadi, Tuhan Yesus sedang diperhadapkan dengan tua-tua Israel dan para imam bait suci. Yesus sedang dipertanyakan otoritasnya, sedang dipertanyakan kuasanya. Atas otoritas siapa, atas kuasa siapa Yesus melakukan tindakan-tindakannya. Kalau kita baca dalam cerita sebelumnya, 3 hari sebelumnya, Yesus masuk ke bait suci dengan marah karena bait suci dijadikan pasar. Dia marah dengan membalikkan semua meja-meja itu dan mengusir semua orang dari bait suci. Kemudian setelah itu dia juga mengutuk pohon ara. Karena hanya rindang daunnya, lebat daunnya, tetapi tidak menghasilkan buah. Dan sekarang di hari ketiga dari peristiwa itu, Yesus kembali datang ke bait Allah dan mengajar di sana. Para imam dan tua-tua Yahudi mempertanyakan atas kuasa siapa, atas otoritas siapa Yesus melakukan itu semua. Menarik mengamati bagaimana Yesus menanggapi tua-tua dan para imam ini. Yesus menanggapinya dengan menyatakan, aku akan menjawab dari kuasa siapa aku melakukan ini kalau engkau juga menjawab pernyataan ini. Dia mempertanyakan kepada orang-orang ini dengan mengatakan, Yohanes Pembaptis melakukan baptisan itu dari kuasa surga atau dari kuasa manusia. Menghadapi pertanyaan balik Yesus ini, tua-tua dan para imam itu berdiskusi dalam kegelisahan mereka. Mereka berpikir kalau kita mengatakan bahwa Yohanes kuasanya dari surga, maka dia akan mengatakan, mengapa kita tidak percaya? Kalau diteliti lebih lanjut dengan mengakui Yohanes kuasanya dari surga, artinya mereka juga harus mengakui bahwa kuasa Yesus pun dari surga. Mereka juga berpikir kalau kita mengatakan dari manusia, mereka takut akan amukan orang banyak. Karena orang-orang Yahudi meyakini sepenuhnya bahwa Yohanes itu adalah seorang nabi. Dan akhirnya mereka mengatakan, kami tidak tahu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus tidak berhenti di situ. Ketika orang-orang ini menjawab tidak tahu, Yesus kemudian menceritakan sebuah perumpamaan 2 orang anak sulung dan bungsu yang disuruh oleh bapaknya bekerja di kebun anggur. Si sulung ketika diperintah mengatakan baik, tapi kemudian dia tidak melakukan perintah bapaknya. Dan yang kedua mengatakan tidak mau melakukan perintah bapaknya itu. Tapi kemudian dia menyesal dan kemudian melakukan pekerjaan di kebun anggur itu. Kemudian Yesus menutup dengan sebuah pertanyaan, siapakah yang disebut anak dari bapaknya yang penurut? Dan para imam tua-tua Yahudi sependapat bahwa yang kedua lah yang disebut sebagai anak penurut. Ini sebuah sindiran keras bagi mereka. Sebuah sindiran keras tentang seseorang yang tidak memiliki integritas antara apa yang dikatakan, apa yang menjadi pengertiannya, dan apa yang kemudian menjadi perbuatannya. Bahwa sebenarnya para imam dan tua-tua inilah yang paling mengerti dan paham mengenai
otoritas Yesus. Tapi mereka memilih tidak mengakui dan mengabaikannya karena mereka takut kekuasaan mereka akan goyah. Karena mereka takut akan menghadapi pertanyaan dari penguasa Romawi tentang siapa Yesus. Mereka takut kehilangan jabatan dan kuasa mereka. Mereka takut kehidupan nyaman mereka terusik. Sehingga mereka memilih mengingkari kata hati mereka. Integritas. Menyatunya kata dan perbuatan memang tidak mudah dilakukan. Apalagi di zaman sekarang. Di zaman sekarang ini kita dituntut banyak sekali kompromi. Dalam pekerjaan, dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita mereduksi firman Tuhan dan mencoba mencari celah untuk membenarkan perbuatan-perbuatan kita. Kompromi, atau dalam bahasa Jawa kita sering mendengar kata kiak-kiuk, dicocok-cocokke, ya pun merikulah, dibijaksanai, dan sebagainya. Kita tahu mana yang benar dan harus kita kerjakan, tetapi kemudian kita dihadapkan pada situasi konteks nyata dan ternyata yang benar ini ketika harus dilakukan dalam situasi nyata ada konsekuensinya. Dan di samping alih-alih kita mau menghadapi konsekuensi itu, kita memilih untuk mengkompromikan nilai-nilai itu. Sehingga apa yang kita katakan, apa yang kita mengerti, tidak serta-merta menjadi tindakannya. Banyak orang kehilangan integritas dirinya. Masalah dari otoritas siapa Yesus melakukan itu, masalah siapa Yesus itu, dan apa yang harus dikerjakan ketika kita mengakui otoritas Yesus itu, bahwa Yesus Mesias Juru Selamat kita tahu. Tapi persoalan melakukan perbuatan sesuai kehendak Tuhan, dalam Filipi dikatakan sehati, sepikir, dan bahkan mungkin seperbuatan dengan Kristus, tidak mudah. Apa yang harus kita kerjakan supaya kita bisa menyatukan hati, pikiran, jiwa kita di dalam Kristus, hati, jiwa, dan pikiran kita dan pekerjaan, perbuatan kita? Yang pertama, ayat ini mengatakan tentang tidak mementingkan diri sendiri, tetapi juga mau memperhatikan orang lain, bahkan menempatkan orang lain sebagai yang lebih penting dari diri kita. Tidak mudah. Karena biasanya hidup orang itu berpusat pada diri sendiri. Semua orang berlomba-lomba untuk mendapatkan harta, kekayaan, jabatan, pangkatan untuk apa? Supaya dilayani. Padahal sebenarnya itu semua adalah alat untuk melayani orang lain. Semua berpusar di antara diri kita sendiri. Kepentinganku, apa untungnya untuk aku ketika aku harus berhubungan dan menolongmu. Ketika kita menolong orang lain pun sebenarnya kita berbicara tentang diri kita sendiri. Filipi mengatakan tidak mementingkan diri sendiri, tetapi juga memperhatikan orang lain, bahkan menempatkan orang lain sebagai yang lebih penting dari diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saya membahasakan dengan bahasa ora golek alem. Siapa sih yang gak senang dipuji? Semua orang senang dipuji. Nganggo klambi anyar, nganggo jase apik, njaluk dipoto. Saya tidak mengatakan itu jahat, enggak. Tapi ketika kita pakai baju bagus, kita punya sesuatu yang baru, kemudian ketika orang mengatakan, lambimu kok apik banget, oh boleh jahit kene ngendi? Alah kok kaya ngene kok apik, murah kok iki lek jahit kene kono. Seneng enggak dipuji seperti itu? Seneng, karena memang dasarnya orang itu senang dipuji.
Tapi ada perbedaan menerima pujian dengan sukacita dan senantiasa mencari pujian, itu beda. Wong sing seneng golek alam karo senang dipuji itu dua hal yang berbeda, Bapak. Senang dipuji tidak apa-apa. Tapi persoalannya kadang-kadang kita melakukan segala sesuatu hanya untuk dilihat orang, hanya untuk menerima pujian dari orang. Ada nggak orang yang kayak gini? Enten boten? Banyak. Di antara kita ada apa tidak? Cari saja sendiri. Maksudnya teliti diri kita sendiri. Adakah ketulusan dalam perbuatan kita? Apa mong golek alam? Filipi juga berbicara tentang yang ketiga, rendah hati. Menjadi rendah hati itu tidak mudah. Apalagi ketika kita merasa berprestasi, apabila kita merasa hidup kita ini berhasil karena usaha kita. Aku kok. Rendah hati menjadi kualitas yang harus kita kerjakan. Tidak memperhatikan diri sendiri saja, tetapi memperhatikan orang lain, bahkan menempatkan orang lain menjadi lebih penting dari diri kita. Orang menggolek alam dan rendah hati. Itu yang harus kita pelajari. Supaya kita bisa sehati, sepikir dengan Kristus. Paling tidak itu yang kita pelajari dari Filipi. Karena Yesus juga melakukan itu. Dalam wujudnya sebagai putra Allah, merendahkan diri sebagai manusia. Dan dalam wujudnya sebagai manusia, taat sampai mati. Tidak mempertahankan itu sebagai sesuatu yang dipertahankan. Teladan Yesus. Dan itu yang dikerjakan Yesus. Mari kita belajar. Menjadi manusia yang penuh integritas. Yang menyatu antara perpikiran, perasaan, dan perkataan. Tuhan menolong memberkati kita. Amin. Bersama-sama kita masuki saat teduh. Kita menaikkan doa-doa pribadi kita. Bapa kami yang ada di surga, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kebaktian pada pagi hari ini kita akhiri dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 413, bait yang pertama dan yang kedua. Tuhan pimpin anakmu.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama memperbarui iman dan percaya kita dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akhiri ibadah pagi hari ini. Kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing dan kita diutus Tuhan melakukan kehendak-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, mari undur dari tempat ini dengan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Tuhan Allah kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.